Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Fitri Yusren. Saya Asyifa Dwi Ananda. Kami dari kelas 10 IPS 1 dari SMA Negeri 1 Banda Aceh akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Kerajaan Mataram Islam. Oke, kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Mataram Islam. Awal terbentuknya yaitu Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan pada abad ke-16, lebih tepatnya pada 1586. Pendiri Kerajaan Mataram Islam ini adalah Danang Pitawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Yang kedua adalah nama raja-raja yang memimpin Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang memimpin pada tahun 1586 sampai 1601 Masehi. Masa pemerintahannya ditandai dengan adanya perang terus-menerus yang menundukkan para bupati yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, seperti contohnya Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Oke, yang kedua adalah Raden Mas Jolang atau Sultan Anyakrawati yang memimpin pada tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Pada masa pemerintahannya, bupati di Jawa ini banyak melepaskan diri, dan Mas Jolang berusaha menundukkan pemberontakan tersebut. Tetapi sebelum upayanya berhasil, dirinya wafat dalam pertempuran di daerah Krapiak. Yang ketiga ada Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung yang memimpin pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya ini, kerajaan Islam mencapai puncak keemasannya. Mataram mengalami kemajuan dalam segala bidang, misalnya pada sektor pertanian, bidang keagamaan, dan kebudayaan. Yang keempat ada Raden Mas Saidin atau Amangkurat I yang memimpin pada tahun 1646 sampai 1677 Masehi. Amangkurat I ini sangat lunak terhadap Belanda, sehingga kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran. Secara berangsur, wilayah kerajaan menyempit akibat aneksi yang dilakukan oleh Belanda. Yang selanjutnya ada peninggalan. Pertama, Segara Wana dan Syuhbrata merupakan meriam-meriam peninggalan kerajaan Mataram Islam. Meriam-meriam tersebut diberikan oleh Belanda atas perjanjian di masa kepemimpinan Sultan Agung. 2. Masjid Jami Pukencen. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat I oleh Sunan Amangkurat itu sendiri. 3. Pertapaan Kembang Lampir. Tempat ini merupakan tempat Ki Ageng Pemanahan melakukan pertapaan untuk menerima wahyu kerajaan Mataram Islam. Ini adalah gambar peta untuk kerajaan Mataram Islam. Kehidupan politik. Panembahan Senopati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang 1601 sampai 1613. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya, Asem, Pasuruan, dan Tuban. Di samping berusaha menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan 2 kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 Masehi. Kehidupan ekonomi. Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan yang luas. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi umbung padi. Hasil-hasil yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Kehidupan sosial. Di Mataram, dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan, dan rakyat sebagai kawula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal, karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu,
Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh, serta hidup mengabdi pada Sultan. Kehidupan budaya. Seni tari yang terkenal adalah tari Bedoyo Ketawang. Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan budaya Hindu Jawa. Perayaan Sekaten untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan membunyikan gamelan Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Upacara grebek yang diadakan 3 kali dalam 1 tahun, yaitu setiap tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha, 1 Syawal, Idul Fitri, dan tanggal 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Bentuk dan kegiatan upacara grebek adalah menggarak gunungan dari keraton ke depan Masjid Agung. Gunungan biasa dibuat dari berbagai macam makanan, ada kue, dan hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Sultan Agung berhasil membuat kalender Jawa yang merupakan perpaduan tahun Saka dengan tahun Hijriah. Dalam bidang seni sastra, Sultan Agung menggarap kitab sastra gending yang berupa kitab filsafat. Kemunduran. Mataram mengalami kemunduran karena adanya pengaruh VOC yang semakin kuat. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram akhirnya dibagi 2 berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Sebelah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta dan sebelah timur menjadi Kasunanan Surakarta. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.